Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 15 dengan anggota kelompok ada Bang Adit, ada Bang Husni, ada saya sendiri Muhammad Ihsan, dan ada juga Muhammad Rifki Fadlur Rahman. Oke, ini dengan case-nya analisis in pizza delivery. Oke, problemnya Ruben sedang mengorder Pizza Hut delivery dengan ukuran medium yang memiliki diameter sekitar 12 inch atau setara dengan 30 cm. Jarak lokasi dari rumah Ruben dengan Pizza Hut delivery-nya sekitar 4 km. Bahan yang digunakan sebagai box kemasan adalah cardboard base material atau CBMS dengan bentuk alas lingkaran dengan diameter 20 cm dengan tebal 15 mm yang memiliki nilai K sama dengan 0,0816 W per mK. Suhu pizza saat keluar dari oven atau fresh bake sama dengan 250 derajat Celcius dan suhu lingkungan sekitar adalah 27 derajat Celcius. Oke, heat transfer yang terjadi pada kasus ini adalah konduksi. Asumsi pada kasus ini adalah suhu dari box pizza di bagian dalam dengan suhu dengan box pizza di bagian luar, sehingga konduksi terjadi antara box pizza yang bagian dalam ke arah box pizza bagian luar. Mungkin ini kalau digambarkan ini suhu pizza bagian dalamnya, yaitu setara dengan suhu box pizza bagian dalam yang setara dengan suhu pizzanya yaitu 260 derajat Celcius, dan ini suhu box pizza bagian luar yang setara dengan suhu lingkungan luar yaitu 27 derajat Celcius dengan ketebalan box sebanyak 15 mm. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya untuk nomor 3 itu untuk thermal resistance electrical network ya. Jadi untuk menghitung thermal resistance-nya dan membuat diagram electrical network-nya kita perlu mengetahui dari material box pizza itu sendiri ya. Jadi material box pizzanya itu kita terbuat dari corrugated cardboard ya. Yang untuk corrugated cardboardnya ada memiliki beberapa board style-nya dan juga ada tipe floatnya seperti apa. Nah, untuk pizza ini kita menggunakan pada produk-produk F&B pada umumnya. Jadi board style-nya kita menggunakan single wall, yaitu single wall ada pertama dilapisi corrugated board dan corrugated float, lalu ada corrugated board lagi. Jadi ada tiga lapisan atau insulasi. Lalu untuk float type-nya, untuk F&B atau pizza kita menggunakan e-float ya. Itu yang biasa digunakan di eh, produk-produk bungkus makanan. Jadi seperti ini e-floatnya ya. Ada di atasnya ada corrugated board, corrugated float, lalu ada corrugated board lagi. Nah, bagaimana diagramnya, bagaimana perhitungannya? Ya ini, kita lihat tadi corrugated eh, board yang E-type, float type itu bentuknya seperti ini, ada corrugated board, corrugated float, lalu ada corrugated board lagi. Kita bisa menentukan dari temperatur pizza ke temperatur ambient atau temperatur keluar seperti apa bagaimana. Nah, ini diketahui ya corrugated boardnya eh, konduktivitasnya 0,0816 watt per mili Kelvin. Lalu ada tebal dari corrugated board, tebal dari corrugated fluid, dan tebal dari corrugated board lagi. Jadi yang diketahui 1 mm, corrugated fluidnya 3 mm, dan luasnya 1 mm kuadrat, meter kuadrat. Lalu seperti ini ya diagramnya, bisa kita lihat dari T1 itu temperatur pizza, kita melewati resistance pertama yaitu R1 itu corrugated boardnya yang di sini. Lalu kita melewati ke R2, resistance 2 itu ada corrugated fluidnya. Dan yang terakhir ada resistance eh, R3 yaitu corrugated board lagi. Lalu hingga ke eh, temperatur luar atau ambient temperatur, temperatur atmosfer ya. Lalu rumusnya itu sudah kita ketahui, rumus konduksi ini resisten konduksi ya R sama dengan L per K, ya kan?
Jadi R1-nya diketahui ada 1 mm per bagi K-nya konduktivitasnya 0,816 diketahui 0,012. Lalu ada konduktivitas eh, resistance di floatnya diketahui tebalnya 0,03 dibagi ya sama ya. Kebetulan corrugated board ini materialnya sama, jadi corrugated board dan corrugated floatnya nilai K-nya sama konduktivitasnya. Jadi 0,003 dibagi 0,816 diketahui hasilnya 0,036. Dan untuk R3-nya sama dengan resistance satunya itu 0,012 karena sama-sama corrugated boardnya. Jadi R nya kita dijumlahkan semua, maka ditemukan hasilnya R1 plus R2 plus R3 adalah 0,06 Kelvin per watt. Baik, selanjutnya saya Raditya Fajri di sini akan menjelaskan tentang packaging and installation untuk sistem pengiriman pizza kelompok 15. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa yang saya tampilkan di sini adalah sumber yang berasal dari Cardboard Based Packaging Material as Renewable Thermal Insulation Journal, dan di sini hanya menampilkan dua jenis cardboard based material, yaitu corrugated fiberboard dan honeycomb fiberboard. Di sini dapat dilihat dari 10 sampel yang ada, kami cenderung untuk memilih sampel M5 dan M6 berjenis bertipe honeycomb fiberboard atau HFB karena dimensinya yang kami rasa cukup make sense untuk dijadikan sistem delivering pizza, yaitu 12,5 mm sampai 17 mm untuk tingginya atau ketebalan dari kardus itu sendiri, dan untuk lebarnya 13 mm sampai dengan 14 mm. Kemudian selain karena dimensinya yang cukup masuk akal untuk dijadikan desain, kami memilih corrugated fiberboard di sini karena nilai thermal konduktivitasnya yang dapat dijadikan konsiderasi yang cukup masuk akal dalam perhitungan. Karena untuk konduktivitas thermal pada suhu antara 20 sampai 30 derajat, misalkan untuk sampel M5 gitu ya, nilai konduktivitas thermal itu berkisar antara 0,0745 sampai 0,0806, yang mana nilai konduktivitas thermal ini untuk kebanyakan kardus pengiriman pizza, sistem pengiriman pizza adalah nilai yang sangat make sense untuk dijadikan perhitungan. Ya, berikutnya saya Rifki akan menjelaskan tentang delivery simulation, data analisis dari delivery, dan cost consideration. Nah, untuk delivery simulation ini kita udah buat skenario di mana Ruben itu mau beli pizza, tapi karena dia terlalu malas akhirnya dia opt buat delivery ke rumahnya. Nah, skenario-nya adalah sebagai berikut, yaitu jarak lokasi dari rumah Ruben dengan Pizza Hut terdekat itu adalah sekitar 4 km. Nah, pizza tersebut itu karena ya nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, bakal diantarin menggunakan skuter atau motor kecil, di mana kondisi saat delivery ini adalah cuaca berawan dengan suhu lingkungan sekitar 27 derajat Celcius. Nah, dan estimasi lama pengiriman adalah sekitar 15 menit. Nah, dari data yang didapat dari simulasi pengantaran, serta bahan material, serta hitungan-hitungan lain, kita mendapatkan bahwa temperatur pizza akan turun sebesar 60 derajat Celcius saat sampai di rumah Ruben. Nah, karena suhu inisial kita anggap 250 derajat, kemudian 60 derajat itu artinya pizza itu saat nyampe rumah Ruben akan bersuhu sekitar 190 derajat Celcius. Ya, berkurang sekitar 112.000 Joule. Dan itu kan means really good. Pizza masih sangat panas. Masih, kalau mau didinginkan ya tinggal didiemin. Nah, bahkan jika seandainya ada macet atau apa, dengan lama pengiriman sekitar 45 menit pun, pizza akan datang dengan suhu 72 derajat Celcius. Dimana ini masih sangat acceptable banget untuk suhu pizza yang datang, yang akan dikonsumsi. Lalu untuk cost consideration, untuk pizza dengan ukuran diameter standar 30 cm dibutuhkan kotak atau wadah yang berbentuk silinder dengan diameter alas dan cover yang at least butuh diameter 31 cm dan tinggi 6 cm. Yang kalau dihitung itu kira-kira luas permukaan yang dibutuhkan adalah sekitar 2100 cm square.
harga honeycomb fiberboard dengan ukuran 110 x 90 x 15 cm adalah sebesar Rp50.000 dengan total luas sebesar 9.900 cm². Nah, material ini dapat digunakan sebanyak 4,7 kali untuk packing pizza. Nah, dengan menggunakan honeycomb fiberboard, biaya untuk packaging pizza adalah sebesar Rp10.700. Nah, harga ini mungkin masih bisa push untuk skala besar ya. Jadi tekan ke harga 9.000 dengan mass buying, karena kita beli dalam skala besar, jadi dapat harga yang lebih murah. Tapi ini pun artinya harga total dari pizza yang dibayar kan sekitar 100.000 biasanya, sekitar 100.000 lah anggap. Nah, itu tuh artinya biaya untuk packing ini sendiri aja hampir 1/10-nya dari harga pizza yang habis untuk packaging. Selanjutnya adalah tentang optimisasi. Jadi optimisasi yang kami lakukan pada akhirnya mengarah ke bagaimana cara kami mempertahankan temperatur pizza itu sendiri selama mungkin hingga akhirnya bisa sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, upaya yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Ada 3 upaya yang kami lakukan. Yang pertama adalah menambah nilai resistansi thermal atau thermal resistant air berupa corrugated wallboard dan corrugated flute sebanyak 3 lapis untuk menurunkan heat rate yang keluar dari pizza. Yang kedua adalah mencari alternatif material berupa material dengan nilai konduktivitas thermal yang lebih kecil, tetapi tetap masuk akal untuk dijadikan packaging dari pizza itu sendiri. Nah, di sini kami mengambil material HFBI dengan ketebalan 12,5 mm, yaitu pada tipe M5, kalau merujuk pada slide packaging and insulation. Dan yang ketiga adalah memperlebar jarak antara corrugated wallboard dan corrugated flute. Yang ketiga ini bersifat opsional jika tidak visible secara ekonomi. Nah, bisa dilihat dari persamaan yang ada sebelum dioptimasi dan setelah dioptimasi. Dengan nilai delta T, K, dan A yang sama, penambahan thermal resistance pada persamaan ini akan menyebabkan nilai Q akan berkurang secara matematis. Nah, secara konkretnya seperti apa? Kalkulasi yang kami lakukan sebelum dioptimasi, heat flux yang dihasilkan dari panas pizza dalam kardus itu sendiri adalah sebesar 1267,5 watt per meter persegi. Yang mana setelah dilakukan kalkulasi optimisasi dengan material berupa honeycomb fiberboard yang ada, di sini kami mampu menghasilkan heat flux sebesar 1080 watt per meter persegi, yang mana nilai ini berkurang sekitar 220 dari perhitungan sebelum dilakukan optimisasi. Ya, untuk terakhir konklusinya ya, ini kesimpulannya yang bisa kita dapat dari pengoptimalan delivery pizza ini, dari kitchen hingga ke tangan konsumen kita perlu adanya thermal resistance yang kuat ya, agar suhu dari pizza tidak banyak loss atau terbuang ke suhu luar lingkungan. Nah, ada konsumennya sebagai si Ruben yang akan menerima pizza dengan kondisi memuaskan, yaitu dengan waktu pengantarannya kurang lebih 15 menit ya. Dan suhu terakhir di tangan Ruben itu adalah 190 derajat Celcius. Dan suhu itu merupakan suhu yang cukup, yang sangat baik untuk pizza tersebut dikonsumsi. Dan untuk packagingnya dari pengiriman pizza ini, itu yang digunakan adalah kardus atau corrugated cardboard dengan tipe flute flute type dan single wall cardboard ya. Tadi dijelaskan. Lalu juga ada cost atau biaya yang ditetapkan ya untuk delivery pizza ini, termasuk terjangkau dengan kriteria waktu pengantaran yang bisa dikatakan singkat dan suhu terakhir yang memuaskan untuk sampai di tangan konsumen, sehingga untuk pasar delivery pizza ini bisa cocok untuk bersaing di pasar F&B dan restoran pizza lainnya. Saya kira seperti itu untuk kesimpulan konklusinya dari studi kasus perbedaan panas dari pizza. Terima kasih.